kita sambung lagi ya. Kita sudah mau buat video loh. Oke. Hai anak-anak, selamat pagi. Kita akan belajar mengenai bab selanjutnya, yaitu tentang globalisasi. Ya, kita masih ingat bahwa seperti tadi Pak Suherman berkomunikasi dengan handphone. Pada zaman sekarang semuanya sudah serba canggih sekali. Ya, pada zaman dulu kita itu berkomunikasi ada pakai merpati pos, ada pakai pentongan, ada pula yang pakai telepon tapi yang putar-putar anak-anak. Ya, jadi untuk selanjutnya kita melihat bukti-bukti globalisasi yang ada dalam kehidupan kita. Kita saksikan untuk selanjutnya video kita berikut ini. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan pada perilaku masyarakat. Contohnya, banyak bermunculan sekolah-sekolah internasional dengan berbahasa Inggris dan Mandarin. Nah, itu dapat kita jumpai banyak di Medan. Contoh lain dari dampak globalisasi pada perilaku masyarakat adalah yang pertama, gaya hidup. Nah, kita bisa lihat pasar tradisional. Tentunya kalian juga pernah pergi ke pasar tradisional. Di sana banyak kita jumpai barang-barang yang dijual harganya lebih murah. Ya, tetapi kalau kita melihat kondisi pasarnya juga kotor, terlebih-lebih pada saat hujan hari, tanah menjadi becek. Jika dibandingkan antara pasar tradisional dengan pasar modern susunan barang-barangnya lebih teratur, kelihatan lebih rapi dan bersih. Ya, itulah keunggulan jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Sedangkan kelemahan dari pasar modern adalah harga barang yang dijual itu cukup mahal jika dibandingkan dengan barang yang dijual di pasar tradisional. Nah, kenapa orang lebih banyak memilih pasar modern? Satu, karena kondisinya adalah lebih bersih dan susunan barang-barangnya teratur, sehingga mempermudah kita untuk mencari barang yang kita inginkan. Nah, kita pasti pernah pergi ke pusat perbelanjaan modern. Di sana, kita dapat menemukan barang-barang import maupun barang lokal. Nah, inilah yang mendorong kita untuk berminat membelinya, terlebih lagi jika ada diskonnya. Nah, ini membuktikan bahwa kita dapat bergaya hidup mewah dan konsumtif atau boros. Inilah salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi dalam bidang gaya hidup. Jadi, kita membeli barang karena pengaruh diskon, meskipun sebenarnya barang itu tidak betul-betul kita butuhkan. Selanjutnya, dampak globalisasi dalam bidang makanan. Ya, kita tahu makanan tradisional Indonesia yang terkenal itu adalah gado-gado atau pecal, kemudian rendang, kue-kue tradisional. Nah, semuanya ini adalah makanan tradisional. Nah, dengan adanya globalisasi, jenis-jenis makanan ini berganti dengan burger, spaghetti, dan kue-kue modern. Nah, inilah dampak globalisasi dalam bidang makanan. Kita yang tadinya hanya menyukai rendang, nah dengan adanya globalisasi, produk-produk makanan luar itu menjadi lebih kita
minati dibandingkan dengan tradisional. Di bidang pakaian, kita tahu Indonesia mempunyai beraneka jenis pakaian tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian tradisional tersendiri. Nah, dengan adanya globalisasi, pakaian tradisional itu berganti dengan pakaian modern seperti jas dan jeans. Ini sudah menjadi pakaian resmi dengan adanya globalisasi. Dalam bidang komunikasi, kita tahu dulu kita menggunakan telepon kuno yang masih nomornya diputar-putar, dan untuk mengirim surat kita masih menggunakan amplop. Nah, dengan adanya globalisasi, telepon yang tadinya kita putar-putar nomornya kini berganti dengan telepon genggam atau handphone dan laptop. Dengan adanya laptop atau handphone, kita bisa mengirim surat dalam bentuk email, dan itu menjadi lebih cepat. Nah, kita dapat melihat dampak positif dan dampak negatif dengan adanya perkembangan komunikasi akibat globalisasi. Dan yang terakhir adalah bidang transportasi. Kita dapat lihat transportasi kuno itu seperti sepeda, keledai, becak, sampan, dan mungkin ada lagi sado. Nah, semuanya itu telah tergantikan dengan adanya globalisasi. Globalisasi menjadi transportasi modern. Ada pesawat, mobil, bus, sepeda motor, atau alat kendaraan lainnya. Nah, adapun dampak positif dari transportasi itu adalah kita menjadi nyaman berkendara dan dapat mempercepat waktu hingga sampai di tempat tujuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah kendaraan pribadi semakin meningkat sehingga akan timbul macet. Kemudian pencemaran udara juga semakin buruk. Jumlah kecelakaan akan semakin meningkat dan kesenjangan sosial di masyarakat semakin terlihat. Apa maksudnya dengan kesenjangan sosial? Itu artinya akan nampak perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Yang kaya akan punya mobil yang mewah, banyak, sedangkan yang miskin mungkin mereka cuma punya sepeda atau sepeda motor. Oke, anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tentang dampak globalisasi dalam kehidupan manusia. Ingat ya, jangan lupa buat latihan ulangan bab 1 yang di-share melalui file PDF di Telegram ya. Oke, sekarang sesudah kita menyaksikan video, sesudah kita mengingat kembali tugas-tugas kita, kemudian kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu perusahaan asing yang ada di Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Suherman berikutnya. Oke, Nantikan ya, jangan lupa ya. Bye.